Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Listia Barokah dengan link 1052-1021. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang liberasi perdagangan, di mana pembahasan hari ini yang pertama itu ada apa sih liberasi perdagangan, yang kedua apa tujuan dari liberasi perdagangan, yang ketiga apa efek negatif dan positif dari liberasi perdagangan, dan apa kegunaan dari liberasi perdagangan. Apa sih itu liberasi perdagangan? Liberasi perdagangan adalah konsep ekonomi yang mengacu pada berlangsungnya penjualan produk antar negara dengan tanpa dikenal pajak ekspor dan impor atau hambatan perdagangan lain. Maksudnya itu ada tujuan liberasi perdagangan, di mana tujuannya untuk meningkatkan aliran barang dan jasa antar negara dengan mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan seperti tarif, impor kuota, dan regulasi yang berlebihan. Dengan itu, liberasi perdagangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas pasar produk-produk domestik, dan menciptakan lapangan kerja baru. Poin selanjutnya itu ada efek liberasi perdagangan, di mana efek positif dari liberasi perdagangan ketika liberasi perdagangan melahirkan trade creation, di mana terjadi peralihan konsumsi dari produk domestik yang bersifat high cost ke produk impor yang bersifat low cost yang dihasilkan oleh negara partner. Sedangkan dari efek negatif liberasi perdagangan apabila yang terjadi adalah trade deflation, yaitu peralihan konsumsi dari produk impor yang bersifat low cost yang dihasilkan oleh negara non-anggota ke produk impor yang bersifat high cost yang dihasilkan oleh negara partner kerjasama dalam VTA. Poin selanjutnya itu ada kegunaan dari liberasi perdagangan, di mana yang pertama liberasi perdagangan diharapkan mampu mendorong berlangsungnya proses rasionalisasi industri bersamaan dengan proses alokasi manajemen ekonomi yang optimal. Yang kedua, menghindari dan meminimumkan ketidakstabilan ekonomi makro. Dan yang ketiga, mendorong berlangsungnya proses produksi dalam skala penuh dengan perluasan produksi untuk ekspor. Kesimpulan dari materi liberalisasi perdagangan, di mana liberalisasi akan menghasilkan manfaat bagi para pelaku perdagangan. Dalam implementasinya terjadi ketimpangan dan perbedaan. Produsen pertanian negara berkembang pada umumnya berada pada posisi yang dirugikan atau sedikit sekali memperoleh benefit perdagangan internasional komoditas pertanian. Liberalisasi dapat mengakibatkan dampak buruk yang bisa mengancam pasar domestik dan kepentingan domestik lainnya yang menyangkut kesejahteraan petani, produsen, dan ketahanan pangan. Hal tersebut bisa terjadi karena perbedaan dalam kepemilikan sumber daya, penguasaan teknologi produksi, perkembangan ekonomi, dan komitmen pemerintah untuk membela kepentingan sektor pertanian. Kemampuan sektor pertanian dalam peningkatan produksi sangat bergantung pada kemampuan dalam mengatasi kendala pengembangan yang dihadapi saat ini. Itulah paparan yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.